Gini dengar ya Bu ya. Oh iya, Shalom putri-putri Esther. Ya, luar biasa ini. Pada malam hari ini kita sebetulnya istirahat ya, tapi masih haus dan lapar untuk mendengarkan firman dan kebenarannya. Saya tertarik dengan tema Injil dunia atau Injil Kristus atau Injil kehidupan. Karena saat ini banyak sekali ya yang menawarkan Injil-Injil dunia ini, yang hanya memuaskan daging kita, tapi tidak menyentuh jiwa kita. Dan Injil dunia ini tanpa salib Kristus, yaitu hanya untuk menyenangkan telinga, hanya untuk PHP, janji-janji palsu, kesenangan duniawi, dan yang mencari tujuan, kekayaan, dan berkat-berkat. Kadang-kadang juga diiming-iming ke gereja dapat berkat. Padahal saudara-saudara, kalau kita ke gereja itu, karena kita ini sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jadi kita itu ke gereja sebagai rasa ucapan syukur. Kita ke gereja itu kita berkumpul dengan saudara-saudara kita. Di Alkitab disebutkan lebih baik berkumpul dengan komunitas kita untuk memuji, memuliakan, dan menyenangkan Tuhan. Di gereja juga tempatnya bengkel rohani kehidupan kita, sehingga kita diluruskan, kita berjalan bersama dengan Yesus Kristus, saudara-saudara. Dan berkat itu adalah bonus, saudara-saudara. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan dilimpahkan kepadamu, di dalam Matius 6 ayat 33. Dan banyak juga sekarang ini klinik-klinik, saudara-saudara, dimasukkan kepada gereja. Kemarin Pak Kem juga sempat khotbah di SBC Train. Kalau saat ini tuh banyak klinik-klinik juga dimasukkan ya. Saya ingat sekali. Sehingga apa? Kita dijauhkan dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kita dijauhkan dari firman yang hidup, dari firman Kristus. Injil dunia, Injil palsu ini justru semakin menjauhkan kita, saudara-saudara. Semakin menjauhkan kita dari kehidupan ini, kehidupan yang abadi. Semakin menjauhkan kita dari keselamatan itu sendiri. Karena Injil dunia ini sangat berlawanan dengan Injil kehidupan, sangat berlawanan dengan Injil Kristus. Sekarang mari kita buka di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 7. Saya baca ya, saudara-saudara. Galatia 1 ayat 6 sampai 7. Ini ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi di sini memutarbalikkan Injil Kristus, memutarkan kebenaran. Iblis itu, saudara-saudara, Yohanes 10 ayat 10, licik, saudara-saudara, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kebenaran firman Tuhan ini dibolak-balik, sehingga kita tidak mengikuti Injil Kristus tetapi Injil dunia, saudara-saudara. Kita ini berada di komunitas, di gereja yang benar ya, yang mengutamakan Kristus dan salib Kristus. Khotbahnya Pak Gem selalu itu, hidup kudus, itu betul, saudara-saudara. Kalau enggak kita akan mengikuti Injil lain, saudara-saudara, yang hanya mementingkan kenikmatan, kepuasan, kedagingan kita, menjauhkan dari kepuasan jiwa kita, saudara-saudara. Karena mengabaikan Injil dunia ini, mengabaikan prinsip-prinsip dasar dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan banyak juga rame ya, ada daun juga yang mengeluarkan minyak apapun dulu. Sekarang ini sudah aneh-aneh, saudara-saudara. Makanya kita harus komunitas yang benar, gereja yang benar ya. Kita melekat erat dengan Kristus Yesus. Dan justru Injil dunia, Injil palsu ini merangsang kita, saudara-saudara, untuk lebih mencintai dunia ini, untuk mencintai berkat ini daripada sumbernya. Padahal kita harus mencintai sumbernya, yaitu Yesus Kristus, mencintai sumber berkat, saudara-saudara.
Tetapi Injil dunia ini justru kita mengarahkan kita kepada untuk kita lebih materialistis, mengasihi dunia ini, saudara-saudara. Di dalam Yakobus 4 ayat 4 sudah disebutkan, persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Jadi tidak bisa kalau kita itu suam-suam kuku di tengah-tengah. Yesus iya, Mamon iya, tidak bisa. Kita akan dimuntahkan, saudara-saudara. Alkitab sendiri yang mengatakan. Di dalam Injil dunia ini juga, saudara-saudara, tidak mengajarkan apa? Pertobatan. Tetapi apa? Kita tetap jahat, tetap kembali kepada yang jahat. Dia tidak ada pertobatan. Karena di sini yang ditekankan adalah berkat, kesehatan. Memang kita perlu semuanya itu, tetapi itu hanya bonus, saudara-saudara. Yang utama itu adalah Kristus, Injil Kristus. Dengan Injil palsu ini, saudara-saudara, Injil dunia ini, yang berzina tetap berzina. Dengan kita yang melihat film porno, saudara-saudara, masih tetap jalan film porno. Yang mabuk tetap mabuk, saudara-saudara. Jadi tobatnya kita itu bukan 180 derajat. Tetapi pertobatan kita itu 360 derajat. Padahal di dalam Alkitab kita ini sudah mati. Kita ini harus apa? Meninggalkan manusia lama kita. Di dalam Roma 6 ayat 6. Coba kita baca ya. Kita buka di dalam Roma 6 ayat 6. Ini luar biasa ini. Roma 6, ada yang bisa membacakan? Saudara-saudara? Yes, amin. Ya, di dalam Roma ayat 6, pasal 6 ayat 6, sangat jelas sekali. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, saudara-saudara. Jadi saudara, hidup kita ini, kalau kita ini di pelayanan atau kita di mimbar, kita ini bertobat selama 2 jam. Pada saat pelayanan kita bertobat seperti malaikat. Tetapi pada saat kita di rumah, kita di kehidupan sehari-hari, kita di pekerjaan kita tidak mencerminkan firman Allah. Jadi pertobatan kita ini bukan 180 tapi 360 derajat. Cuman bedanya saat ini kita di pelayanan. Cuman bedanya saat ini kita ada di mimbar, saudara-saudara. Padahal kita ini harus bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama apa? Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara, karena di dalam Yesaya 5 ayat 20 mengatakan, celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Kita kompromi dengan dosa. Padahal di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa itu adalah maut. Dosa bagaimanapun juga itu adalah maut. Sehingga kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Kita harus meninggalkan dosa. Mungkin di zaman dulu itu dosa, ada yang mengatakan dulu itu dosa, ya sekarang ini nggak apa-apa, minum mabuk apa berlebihan itu nggak apa-apa. Saudara-saudara, namanya dosa itu tetap dosa, saudara-saudara. Di dalam Yesaya 5 ayat 20, melihat film porno itu dosa, tetap dosa. Walaupun suami istri itu nggak boleh, saudara-saudara. Itu namanya dosa, itu tetap dosa. Jangan kompromi dengan dosa, saudara-saudara. Menipu, namanya menipu itu. Oh kalau ini bisnis, ini menipu. Namanya menipu itu dosa, tetap dosa, saudara-saudara. Memang kita itu susah ya. Kita harus 180 derajat pertobatan kita. Dan kita sekarang masuk ke dalam Injil Kristus. Masuk ke dalam Injil kehidupan. Injil sendiri itu adalah kabar baik. Kabar keselamatan. Kalau Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia itu tidak mampu dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak akan bisa sampai bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa, dengan surga. Saudara-saudara, itu tidak akan bisa, saudara-saudara. Dan Injil ini apa? Tetapi di sini kita tidak berhenti kepada Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, saudara-saudara. Tetapi kita ini berjalan sampai kepada salib Kristus.
Injil Kristus, Injil kehidupan. Jadi kita tidak berhenti sampai kepada Allah turun kepada dunia untuk menyelamatkan kita. Makanya di atas salib itu dikatakan tetelestai dalam bahasa Yunani. Tetelestai, sudah selesai. Di atas kayu salib seluruh hutang-hutang kita sudah lunas dibayar. Dan ini juga masih suasana Paskah ya. Jadi saya juga tentang salib Kristus ini karena ini juga masih Paskah. Saudara-saudara, kita masih mau mempersiapkan ini kenaikan Tuhan Yesus dan juga pencurahan Roh Kudus, tapi hari ini masih suasana Paskah. Jadi di atas salib dikatakan bahasa Yunani, tetelestai, sudah selesai. Hutang-hutang kita sudah lunas terbayar, kita sudah menjadi milik Yesus, dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Wahyu 5 ayat 9. Hutang-hutang darah Kristus sudah membayar kita lunas dan kita sudah menjadi milik Yesus. Di atas kayu salib sudah selesai peperangan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu sudah beribu-ribu tahun peperangan sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sejak di dalam Kejadian 3 ayat 15 di mana Allah sendiri mengatakan bahwa iblis akan meremukkan tumit. Jadi iblis hanya bisa menyakiti, hanya bisa meludahi, hanya bisa mencambuk Yesus, tetapi tidak bisa menghancurkan Yesus. Sedangkan Allah sendiri mengatakan bahwa Yesus akan meremukkan kepala iblis, kepala ular. Jadi Yesus akan tampil sebagai pemenang, dia akan menghancurkan segala kuasa kegelapan. Jadi tetelestai, sudah selesai. Kemenangan ada di pihak Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang pemenang karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan tetelestai, sudah selesai. Kita sudah berpindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Dan sudah tidak ada pembatas lagi antara manusia dengan Allah. Karena tabir bait Allah sudah terbelah dari atas ke bawah. Sehingga hubungan kita dengan Allah sudah didamaikan oleh Yesus Kristus. Sehingga kalau kita berdoa saudara-saudara, kita sudah bisa langsung berdoa kepada Allah. Kita tidak melewati dengan zaman dulu harus melewati imam-imam. Kurang keras ya. Sorry. Jadi kita tidak melewati imam-imam lagi saudara-saudara. Tetapi kita sudah langsung melewati Yesus Kristus. Kita langsung dengan didamaikan oleh Yesus Kristus, kita sudah bisa langsung berdoa kepada Bapa, kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah mengatakan sudah selesai. Jadi kalau zaman dulu itu kalau kita berdosa kita harus lewat imam saudara. Dengan berapa minggu, berapa setiap hari, berapa minggu, berapa bulan kita itu menyerahkan domba. Kita menyerahkan lembu, merpati. Tetapi sekarang ini Yesus sudah mengatakan sudah selesai. Sehingga kita langsung berdoa kepada Tuhan dengan tidak melewati apapun juga sudah bisa langsung didamaikan. Itu karena Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara, puji Tuhan. Dan karena dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, saudara-saudara. Dan bait Allah, bait Allah sudah terbelah. Sehingga kita sudah bisa didamaikan lagi dengan Allah. Setelah Yesus menebus kita, setelah Yesus membeli kita lunas terbayar, setelah kita menjadi milik Yesus, maka ada bagian kita. Bagian kita itu adalah di dalam Lukas 9 ayat 23. Jadi kita tidak bisa semau gue dengan keselamatan kita. Kita sudah diselamatkan, kita seenaknya sendiri saudara-saudara. Tidak bisa. Itu ada bagian Allah, ada bagian kita. Bagian kita adalah di dalam Lukas 9 ayat 23. Mungkin bisa menolong saya untuk membacakan. Putri-putri Esther. Lukas 9. Iya. Puji Tuhan. Jadi bagian kita itu adalah saudara-saudara. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Itu bagian kita. Bagian Yesus Kristus menebus dosa kita.
menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Identitas kita baru menjadi anak-anak Allah. Setelah kita menjadi anak-anak Allah, kita tidak bisa seenaknya sendiri dengan keselamatan kita. Tetapi kita harus sangkal diri, pikul salib, ikut aku setiap hari. Kalau orang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Di dalam Efesus 1 ayat 13, itu Roh Kudus yang memeteraikan kita, saudara-saudara. Jadi bukannya kita diam saja, tidak ada action. Tetapi Yesus mengundang kita untuk memikul salib kita sendiri-sendiri setiap hari. Pikul salib, sangkal diri, ikut aku setiap hari. Sehingga apa, saudara-saudara? Kita ini, hidup kita ini berbuah. Buah kita ini bukan buah yang hambar ya, yang gak ada rasa, yang kecut. Tetapi buah kita ini manis. Bisa dinikmati oleh teman-teman kita. Bisa dinikmati oleh pemimpin-pemimpin. Bisa dinikmati pada saat kita ada di dalam pekerjaan, saudara-saudara. Bisa dinikmati di dalam teman-teman sepelayanan kita. Buah kita ini manis, bukan hambar, saudara-saudara. Memang sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Kita juga menolak iming-iming dari godaan-godaan dunia. Kita tidak boleh mengabaikan kekudusan kita, saudara-saudara. Kita harus hidup kudus. Kita tidak boleh kita semena-mena, kita sudah anak Allah. Terus hidup kita ini acak-acakan. Hidup kita ini tidak ada kekudusan. Kita harus hidup kudus karena itu adalah perintah Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ya, ayat 21. Kalau engkau mengasihi aku, kamu harus menuruti segala perintahku. Saudara-saudara, sangkal diri, pikul salib, ikut aku, itu perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Yesus, maka kita harus berani hidup kudus, saudara-saudara. Jangan sampai saudara-saudara seenaknya sendiri. Aku mengasihi Yesus di mulut kita. Tetapi kehidupan kita ini tidak ada mencerminkan kita hidup kudus. Kita mencerminkan anak-anak Allah, identitas kita sebagai anak Allah. Kita itu adalah pendusta. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. Mungkin Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu ya, nanti bisa baca sendiri di rumah, saya takut ini waktunya habis. 1 Yohanes 2 ayat 4. Mengaku kenal Tuhan tapi tidak menuruti perintahnya, itu adalah pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Kita mengaku Yesus di mulut kita, tetapi hidup kita menyangkal Yesus. Itu kita adalah pendusta, saudara-saudara. Masih lagi dijelaskan lebih dalam lagi. Di dalam Titus 1 ayat 16. Mengaku kenal Allah, tetapi perbuatannya menyangkal Dia, maka kita itu adalah keji dan durhaka. Coba dibaca ya, Titus 1 ayat 16, saudara-saudara. Bisa dibacakan, saudara-saudara? Ya, ya Bu. Ya, mereka mengaku mengenal Allah, tapi perbuatannya mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka. Dari mulutnya mengenal Allah, tetapi kehidupan kita tidak mencerminkan kita itu adalah anak-anak Allah. Kita itu adalah keji, kita itu adalah durhaka. Saudara-saudara, kita tetap berjalan mengikuti kedagingan kita. Kita itu adalah pendusta. Kita tidak mau pikul salib, tapi kita itu mau seenaknya sendiri, saudara-saudara. Buah kita itu tidak bisa dirasakan, saudara-saudara. Itu yang tidak diinginkan oleh Yesus Kristus, oleh salib Kristus, saudara-saudara. Dan kalau kita bicara tentang pikul salib, kalau kita bicara tentang sangkal diri, itu adalah bicara tentang pertobatan. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang pikul salib, sangkal diri, itu juga bicara tentang perubahan kehidupan. Dan itu juga kalau kita bicara tentang pikul salib, sangkal diri, itu juga bicara tentang hidup yang kudus, saudara-saudara. Kalau kita tidak ada pertobatan, perubahan kehidupan,
dan hidup kudus, maka kita itu adalah penipu. Tadi disebutkan di sini, penipu, dan kita itu adalah pendusta. Karena kita itu kompromi dengan dosa. Dosa itu adalah kita benarkan, saudara-saudara. Oh, kita pele-pele. Oh, kalau ini aku tidak mampu mengatasinya, ini tidak apa-apa. Kalau ini aku mampu ini mengatasinya ini. Oh, kalau ini dosa. Itu berarti kita itu kompromi dengan dosa. Kita memilih-milih, memilah-milah firman Tuhan. Yang cocok it's okay. Yang nggak cocok itu nggak dipakai, saudara-saudara. Itu bukan pikul salib, sangkal diri, dan ikut aku. Itu bukan Injil Kristus, tetapi itu Injil dunia yang mengikuti kemauan daging kita, saudara-saudara. Dan padahal di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 itu mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi karena Allah itu kudus, maka kita sebagai anak-anaknya, kita juga harus hidup kudus. Saya keraskan lagi ya. Jadi kuduslah kamu, saudara-saudara. Dan kalau kita berkata anak-anak Allah, tetapi tanpa salib, tetapi tanpa pertobatan, tanpa hidup kudus, itu adalah kebohongan. Tanpa salib, saudara-saudara, tidak ada penebusan, saudara-saudara. Memang Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk membeli kita lunas terbayar. Bagian kita adalah pikul salib, hidup kudus, saudara-saudara. Itu adalah satu-satunya jalan, adalah Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita mau selamat, saudara-saudara, kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Pikul salib, sangkal diri, dan ikut aku. Oleh sebab itu, saudara-saudara, untuk kita bisa mematikan daging ini, untuk kita bisa sangkal diri, untuk kita bisa ikut pikul salib, ikut Yesus setiap hari, melekat erat dengan firman Tuhan setiap hari, melekat erat dengan Yesus Kristus setiap hari, melekat erat tuntunan Roh Kudus setiap hari, sehingga kedagingan kita, kemauan daging kita yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Bugem katakan, akan dibakar habis. Sehingga keinginan kita adalah keinginan Kristus. Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan aku lagi, tetapi hidupku adalah Kristus yang hidup di dalamku. Karena kita apa? Kita dibakar habis keinginan kita yang duniawi ini oleh Roh Kudus. Dibakar hampir setiap hari, saudara. Sehingga kita serupa dengan Kristus. Sehingga kita menjadi manusia ilahi, manusia yang takut akan Tuhan. Kita menjadi teladan Kristus. Hidup kita tidak menjadi patu sandungan. Hidup kita menjadi nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita. Buah kita manis, bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, oleh teman-teman sepelayanan kita, oleh pemimpin-pemimpin kita, oleh di dalam pekerjaan kita. Kita bukan menjadi pembohong, kita bukan menjadi penipu. Apalagi putri-putri Esther yang hidupnya ada di Singapura ya, pasti banyak sekali godaan, banyak sekali di dalam setiap langkah kita, pasti banyak sekali mengalami dua jalan. Kalau saya ikut ke kanan, saya ikut Yesus, memikul salib, ikut Kristus. Tetapi kalau saya belok ke kiri, saya ikut dunia. Saudara selalu diperhadapkan seperti itu. Saya juga sering mengalami hal-hal seperti itu. Tetapi dalam kehidupan saya sampai garis, sampai sekarang ini saya sudah punya anak dan cucu, saya tetap memilih Yesus. Saya ikut memilih salib Kristus. Karena hidup saya ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, saudara-saudara. Orang mati itu tidak harus umurnya 60-70. Setiap saat Tuhan bisa memanggil kita. Kalau kita lihat di kuburan, ada yang umur baby 17 tahun, ada yang umur 60-70. Adik saya sakit kanker umur 45. Jadi kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita sudah siap.
kita mengikut Yesus, saya juga selalu berdoa Tuhan Roh Kudus memimpin hidup saya. Sampai garis finish, sampai saya mati, saya bertemu Yesus di surga. Saudara-saudara, yang sepakat semuanya katakan amin. Jangan sampai kita ditipu saudara-saudara oleh tipu daya iblis. Saudara-saudara, oleh sebab itu biarkan Roh Kudus ini yang menuntun kita setiap hari, mengingatkan kita. Oleh sebab itu biarlah kita tenggelam di dalam firman Tuhan, tenggelam di dalam Yesus Kristus saudara-saudara setiap hari, sehingga kita dimampukan untuk hidup di tengah kehidupan belantara yang bertambah hari ini dengar-dengar tidak bertambah baik. Pak Gem sudah mengatakan tidak bertambah baik, tetapi saya percaya di dalam Yesus Kristus baik tidak baik tetap berjalan bersama Tuhan. Baik tidak baik tetap Yesus adalah Tuhan kita, juru selamat kita dan Allah kita saudara-saudara. Sebagai penutup, Yesus tidak menjanjikan kehidupan tanpa penderitaan. Ikut Yesus tidak menderita, Yesus tidak menjanjikan itu. Tetapi Yesus menjanjikan, pikul salib, sangkal diri, setiap hari ikut aku. Yesus menjanjikan kerajaan surga. Yesus menjanjikan keselamatan saudara-saudara. Yesus menjanjikan kemenangan, hidup kekal saudara-saudara. Oleh sebab itu, mulai hari ini jangan kompromi lagi dengan dosa saudara-saudara. Jangan ketukar keselamatanmu dengan salib. Karena Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Saya juga pernah pada saat saya muda ya, saya juga pernah mau ditukar, saya mau diiming-iming saudara-saudara. Dengan duniawi, dengan rumah mewah. Pada saat itu saya salah pacaran ya. Tetapi saya mau ditukar, tetapi saya ingat pada saat saya kecil, saya masih first love dengan Yesus, saya masih cinta. Pada saat itu saya membaca Kaisar Nero yang membakar orang-orang Kristen, orang yang percaya Yesus dibakar, dijadikan obor. Saya itu membaca itu, saya waktu SMP itu saya gini, aduh Tuhan, kalau saya disuruh memilih Tuhan, saya tetap memilih Engkau Tuhan. Tapi pada saat itu saudara-saudara, pada saat itu saya mau dibingkep gitu ya. Saya mungkin mau dibunuh, bukan mungkin ya. Tetapi saya menyerahkan hidup saya. Saya diingatkan dengan pada saat janji saya memilih Yesus. Akhirnya saya mengatakan, saya ikut Yesus. Jadi pada saat itu saya mati atau tidak mati, saya tidak masalah. Yang penting saya mati bersama Yesus di surga, saudara-saudara. Saya diiming-iming untuk pindah agama, saya mendapatkan rumah yang disuruh memilih ya, yang di kalangan elit ya di Malang tuh. Tetapi saya tetap milih Yesus saudara-saudara. Buktinya sampai hari ini hidup saya dipelihara. Saya punya anak, saya punya cucu 2 yang cantik-cantik lucu. Dan yang semuanya care dan mengasihi saya. Itu karena Tuhan Yesus. Karena kebaikannya Tuhan Yesus. Kalau kita memilih nyawa kita, maka kita akan kehilangan nyawa kita. Kalau kita memilih keselamatan, Tuhan Yesus akan memelihara kita. Andai kata Tuhan Yesus tidak menolong saya pun, saya tetap setia kepada Tuhan. Karena hidup saya ada, nama saya tertulis dalam kitab kehidupannya Tuhan Yesus Kristus. Hidup saya, tujuan saya adalah surga. Biarlah putri-putri Esther, semua kita yang ada di tempat ini, tujuan kita itu adalah surga saudara-saudara. Penderitaan apapun tidak menghalangi hidup kita. Tujuan kita itu adalah surga. Puji Tuhan, semua katakan haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala, tetap sampai garis finish. Dan ayat terakhir kita buka di dalam Wahyu 3 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara-saudara, pegang mahkota ini, pegang keselamatan kita ini, pegang identitas ini sebagai anak-anak Allah, anak-anak raja, sehingga kita tidak ditaklukkan oleh kehidupan dunia ini, sehingga kita tidak ditaklukkan oleh injil-injil dunia ini, tetapi kita mengatakan di dalam hati kita berdeklarasi, sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus Kristus tetap Yesus Kristus. Terima kasih firman yang pendek ini saudara-saudara. Biarlah firman ini membawa berkat kepada putri-putri Esther yang ada di Singapura.
Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang singkat dan padat ini, Roh Kudus, Engkau rami Tuhan di dalam setiap kita yang mendengarkan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sangkal diri pikul salib, ikut Yesus setiap hari. Badai apapun kita tidak takut, kita terjang. Kita tetap strong, finish bersama Yesus Kristus. Roh Kudus, urapi kami semuanya. Sehingga kami menjadi tentaramu, laskarmu yang dahsyat Tuhan. Putri-putri Esther yang dahsyat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat katakan amin. Kami persilakan. Kami kembalikan lagi kepada hostnya. Ya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi Ibu Yula, ya, silakan Novita.